Nama saya Mutiara Salsabila. Saya mahasiswi dari Perbankan Syariah kelas 1A. Saya di sini ingin mempresentasikan matkul Pancasila yang berjudul Hak dan Kewajiban Warga Negara. Pengertian warga negara. Secara umum, warga negara adalah semua penduduk di suatu negara atau bangsa yang berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya, serta memiliki hak dan kewajiban penuh sebagai seorang warga negara di negara tersebut. Sedangkan penetapan warga negara dalam suatu negara ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Menurut pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia dan orang-orang bangsa lain yang disahkan oleh undang-undang sebagai warga negara. Orang-orang bangsa lain dimaksud peranakan Belanda, Arab, Tionghoa yang bertempat tinggal di Indonesia, mengakui bangsa Indonesia sebagai tanah airnya, bersikap setia kepada NKRI. Pengertian hak dan kewajiban. Secara umum, HAM adalah hak dasar yang telah melekat pada diri seseorang sejak masih dalam kandungan. Hak tersebut bersifat universal dan diakui oleh semua orang. Menurut Undang-Undang 39 tahun 1999, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, dan pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Kewajiban asasi adalah kewajiban dasar yang harus dijalankan seseorang dalam kaitannya dengan kepentingan dirinya sendiri, alam semesta, masyarakat, bangsa, negara, maupun kedudukannya sebagai makhluk Tuhan. Di Indonesia, hak dan kewajiban harus dipenuhi warga negara secara seimbang. Hak diri seringkali dileburkan dalam hak kolektif atau sosial. Di samping hak pribadi seseorang, terdapat hak-hak orang lain, sehingga masing-masing individu harus menghargai hak-hak individu yang lain, yang kemudian melahirkan kewajiban-kewajiban warga negara. Selanjutnya, perkembangan HAM di Indonesia. Pada tahun 1945 sampai 1959, HAM sudah mendapatkan legitimasi yuridis dalam Undang-Undang 1945. Meskipun belum optimal seperti keleluasaan pendirian partai-partai politik. Tahun 1959 sampai 1966 terjadi pemasungan hak asasi sipil dan politik, hak untuk berserikat, hak untuk berkumpul, hak untuk mengungkapkan pendapat secara tertulis. Tahun 1966 sampai 1970 munculnya gagasan pembentukan pengadilan HAM. Tahun 1970 sampai 1980 persoalan HAM mengalami kemunduran dan terjadi penolakan terhadap HAM. Tahun selanjutnya, tahun 1990, pemerintah membentuk Komnas HAM. Dari tahun 1998 hingga sekarang, setelah jatuhnya rezim Orde Baru, terjadi perkembangan luar biasa pada HAM dalam Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, hak dan kewajiban warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Pertama, hak warga negara. Pengaturan hak warga negara diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dari pasal 28A sampai dengan 28J. Pertama, hak asasi pribadi seperti kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, kebebasan bergerak, dan lain-lain. Yang kedua, hak asasi ekonomi seperti hak memilih, hak manfaat, hak menjual, hak membeli, dan lain-lain. Yang ketiga, hak asasi dan kebudayaan seperti mendapatkan pendidikan, mengembangkan kebudayaan, dan lain-lain. Yang keempat, hak asasi prosedural seperti mendapatkan keadilan, peradilan, perlindungan, dan lain-lain. Yang kelima, hak asasi politik seperti memilih, dipilih, berorganisasi, dan lain-lain. Yang keenam, hak asasi dalam perlakuan yang sama seperti hukum, pemerintahan, dan lain-lain. Selanjutnya itu adalah
Kewajiban warga negara. Pengaturan kewajiban warga negara diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27, 28, 29, 30, dan 31. Kewajiban warga negara adalah membayar pajak, menjunjung hukum dan pemerintahan, menghormati hak asasi orang lain, tunduk pada ketetapan undang-undang, ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, melaksanakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, mengikuti pendidikan dasar, dan yang terakhir taat kepada negara. Pembicara mengenai hubungan warga negara dan negara, apakah negara yang melayani warga negara atau sebaliknya, dapat merujuk pandangan kepada 3 pemikir. Yang pertama, kaum pluralis atau Hobbes dan John Locke. Menurutnya, masyarakat yang mendahului dan menciptakan negara, sehingga negara yang harus tunduk kepada masyarakat. Yang kedua, kaum Marxis atau Antonio Gramsci. Menurutnya, dominasi kekuasaan ada pada negara. Negara merupakan institusi yang digunakan kaum borjuis untuk menjalankan kekuasaan yang baik. Nah, yang terakhir, kaum sintetis atau Anthony Giddens. Menurutnya, hubungan warga negara dan negara menyatukan 2 pandangan yang sebelumnya. Kata kuncinya, struktur atau negara untuk teori Marxis dan agensi atau warga negara untuk teori pluralis. Negara dan warga negara saling mempengaruhi. Maaf bila ada salah kata atau penjelasannya yang kecepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.